Murong melihat punggung wanita itu, dia menghela napas dan berkata, dari belakang, dia terlihat sangat cantik, sayang sekali. Setelah mengatakan itu, dia sedikit mengangguk ke Wang Lin dan terbang. Wang Lin mengikutinya dari belakang. Saat mereka terbang, Wang Lin bertanya, rekan Murong, bahaya macam apa yang ada di altar? Sedikit ketakutan muncul di mata Murong, aku hanya melihatnya dari kejauhan, 3 Syaman berdaun 8, dan 2 monster tua. Transformasi jiwa telah tewas, bahkan setelah mereka semua tewas, aku tidak pernah melihat musuh menyerang, kata Murong dengan getir. Keberuntungan rekan Murong cukup bagus, kata Wang Lin sedikit tersenyum, namun senyuman itu sedikit aneh. Murong terkejut ketika mendengarnya, dia langsung tersenyum waspada dan berkata, karena aku benar-benar jauh saat itu, jadi aku langsung melarikan diri, aku hanya merasa ada keberadaan yang kuat di sana yang sangat berbahaya, karena itu kita butuh lebih banyak orang untuk masuk, kata Murong. Wang Lin menatap Murong dengan senyum aneh di wajahnya dan tidak berbicara lagi. Ketiganya terbang sangat cepat melintasi dataran dengan wanita bopeng di depan. Saat sore hari kedua, wanita itu berhenti, dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan dingin, ada seseorang di depan. Sesaat kemudian, satu sosok dengan pedang terbang menembus udara membawa aura dingin saat meluncur ke arah mereka. Pedang terbang berwarna putih dengan cepat mendekat. Orang yang memegang pedang itu adalah seorang pria tua. Ekspresinya sangat muram dan terus melihat ke belakang. Saat dia melarikan diri, indera spiritual lelaki tua itu menyapu mereka bertiga dan berseru, rekan kultivator, cepat mundur. Makhluk itu sangat aneh. Murong dengan santai melihat ke arah makhluk yang mengejar lelaki tua itu, tatapannya sangat biasa. Tapi kilatan petir itu segera berhenti dan mengeluarkan suara gemuruh ketidakpuasan sebelum berlarian dan pergi. Adegan itu terjadi sangat cepat, jika bukan karena Wang Lin yang menaruh perhatian khusus pada Murong, dia tidak akan melihat apa yang baru saja terjadi. Petir yang mengejar itu segera menghilang. Bahkan lelaki tua di atas pedang terbang itu pun terkejut, dan menoleh ke belakang dengan penasaran. Murong melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya. Junior Murong menyapa senior. Orang tua itu menatap dingin ke arah Murong dan mengabaikannya. Sebaliknya tatapannya tertuju pada Wang Lin dan menangkupkan tangannya seraya berkata, terima kasih banyak, rekan kultivator Cheng. Saat suaranya terdengar, Murong dan wanita bopeng itu tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Lin dengan terkejut. Cheng Niu. Wang Lin tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan aku, kata Wang Lin dengan tenang. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit dan sedikit tersenyum, lalu menoleh ke Murong, apa kamu tahu cara memasuki bagian dalam makam? Murong mengangguk dan menjawab, saya tahu, tapi senior harus berjanji, kamu akan menerima kami juga, kata Murong. Bicaralah, kata Yun Hai. Altar itu adalah satu-satunya jalan masuk ke bagian dalam, tapi sangat berbahaya, aku melihat 3 Syaman berdaun 8 tewas, kata Murong. Yun Hai mengerutkan keningnya, lalu melihat ke arah Wang Lin dan bertanya, rekan Cheng, apa pendapatmu? Dengan kita berdua bekerja sama, seharusnya tidak ada masalah, kata Wang Lin. Yun Hai mengangguk, lalu berkata pada Murong, bocah, tunjukkan jalan. Murong mengangguk, lalu menatap Wang Lin dengan getir, senior Cheng, junior tidak tahu sebelumnya, kuharap senior tidak akan menyalahkan sikapku, kata Murong dengan hormat, lalu berbalik memimpin jalan. Yang lain mengikuti di belakang. Meskipun kecepatan Murong cukup cepat, namun masih terlalu lambat di mata Yun Hai. Yun Hai mendengus bergerak maju dan meraih Murong lalu berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, rekan Cheng, kamu dan aku masing-masing membawa satu dari mereka, dan menuju altar dengan kecepatan penuh. Jika kita terlambat dan kristal planet kultivasi pecah, maka kita semua akan mati di sini, kata Yun Hai segera melesat sambil memegang Murong dan menghilang di kejauhan. Wang Lin melambaikan tangannya dan wanita itu langsung dikelilingi oleh cahaya ungu lalu terbang ke kejauhan. Apakah kamu senior Cheng Niu? Tanya wanita itu dengan hati-hati. Iya, kata Wang Lin. Wanita itu nampak terkejut, lalu berkata, senior, berhati-hatilah dengan Murong. Wang Lin sekilas melirik wanita itu lalu kembali melesat. Wang Lin dan Yun Hai bergerak sangat cepat saat menyeberangi dataran. 3 hari kemudian, pegunungan muncul di pandangan mereka. Di atas pegunungan itu ada awan hitam besar yang memancarkan aura menyeramkan. Sebagian besar puncaknya tersembunyi di dalam awan hitam. Mereka menyerbu ke dalam awan hitam. Wang Lin menyebarkan indera spiritualnya dan mengikuti Murong dari dekat. Dia mengeluarkan sesuatu,
Dengan satu gerakan, benda itu menghilang di dalam awan hitam. Di puncak gunung ada sebuah panggung besar, dan di tengah panggung itu ada sebuah altar hitam. Altar ini adalah sebuah menara dengan anak tangga menuju ke puncaknya. Ada cekungan di bagian paling atas menara dengan kabut hitam yang masuk ke dalamnya. Sesaat kemudian, mereka mendarat di altar. Mereka melihat bekas darah kering di altar, dan bau darah menyengat tercium. Wang Lin melihat sekeliling. Dia melihat tempat ini sangat berbeda dari apa yang digambarkan Si Tunan. Altar yang diceritakan Si Tunan berada di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan, bukan di puncak gunung, pikir Wang Lin. Kilatan dingin melintas di matanya. Murong, apa ini altar yang kamu katakan? Tanya Yun Hai. Murong mengangguk dan berkata, Senior, ini memang tempatnya, namun senior harus berhati-hati. Selain Syaman berdaun 8, dan monster tua transformasi jiwa yang mengikutinya, semuanya mati secara misterius. Yun Hai menatap Murong dan menempelkan jarinya di dahi Murong saat melacak pencarian jiwa. Sesaat kemudian, Yun Hai melepaskan Murong yang nampak kesakitan. Rekan Cheng, orang ini tidak berbohong. Aku akan mengintai lebih dulu, tolong jaga aku. Kata Yun Hai melompat ke altar. Wang Lin sedikit mengangguk. Yun Hai muncul di puncak altar. Setelah berdiri di sana sebentar, matanya memancarkan kilatan aneh saat dia melihat cekungan di atas altar. Kegembiraan muncul di matanya. Ini memang tempatnya. Rekan Cheng, saya akan pergi duluan, kata Yun Hai berjalan ke tengah altar dan menghilang. Wanita bopeng itu ragu sejenak, dia menatap Wang Lin sesaat, lalu melihat ke Murong dengan waspada. Wang Lin mencibir dan tidak melihat ke arah altar, sebaliknya dia menatap Murong dan mengarahkan segel ke dahinya. Murong terkejut dan tiba-tiba membuka matanya, meraih segel itu dan menghancurkannya, lalu mundur dan menatap Wang Lin dengan dingin. Kabut hitam tiba-tiba muncul dan menutupi wajahnya yang buas. Bagaimana kau bisa tahu? Kata Murong dengan senyum dingin. Semua kultivator menyimpan pakaian cadangan mereka, tapi baju kamu ada banyak noda darah tersembunyi, kata Wang Lin. Murong mencibir dan berkata, hanya karena itu? Itu saja cukup, apa yang ingin kau katakan? Tanya Wang Lin. Murong mendengus dingin, aku terbentuk dari kepingan jiwa. Aku tidak ingin kalian mendapatkan kristal planet kultivasi, kata Murong mencibir. Itukah alasanmu? Kata Wang Lin dengan cepat mengulurkan tangannya dan energi spiritual surgawi mendarat di tubuh Murong. Membuat tubuhnya hancur, menjadi kabut hitam dan menghilang ke dalam awan hitam di sekitarnya, lalu mengembun kembali menjadi Murong. Ekspresinya nampak kusam saat berkata pada Wang Lin, kamu bukan transformasi jiwa biasa. Wang Lin menatap Murong, dia melambaikan tangannya dan bendera jiwa emas muncul, 10 jiwa utama dan binatang kilin melesat keluar dan menatap Murong dengan dingin. Wang Lin telah menyempurnakan bendera 1 miliar jiwa saat perjalanannya bersama Si Tunan. Dia menggabungkan 2 bendera yang lain ke dalamnya, membuat Kilin dan Li Yuanfeng menjadi jiwa utamanya. Kini bendera 1 miliar jiwa memiliki 28 jiwa utama. Apa kau pikir bisa menjebakku seperti ini? Kata Murong mencibir dan berubah menjadi kabut hitam yang melesat ke arah Wang Lin. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dia mengangkat tangannya saat berkata segel. Segera bendera lain berkibar dari awan hitam, begitu bendera itu muncul, sejumlah besar penghalang terbang keluar sebelum berubah menjadi jaring raksasa yang menjebak semua kabut hitam di dalamnya. Kabut hitam dengan cepat menyusut menjadi bola hitam seukuran kepalan tangan. Bola hitam ini terbuat dari penghalang segel yang menyegel kabut hitam di dalamnya. Bagaimanapun potongan-potongan jiwa sangat sulit dibunuh. Mudah bagi Wang Lin menggunakan energi spiritual surgawi untuk membunuh semua potongan jiwa ini, namun akan lebih banyak bagian jiwa datang dan membentuk kembali makhluk hidup ini. Dengan kata lain, makhluk hidup ini tidak akan pernah mati, hanya ketika kristal planet kultivasi hancur, maka kepingan jiwa ini juga akan hancur. Saat Qian Feng tahu, ia memulai pembantaian dengan menghancurkan semua bagian jiwa. Dan menunggu sosok itu terbentuk kembali dengan memanggil lebih banyak bagian jiwa. Dia terus melanjutkan cara ini untuk menemukan bagian jiwanya. Pada saat ini, Qian Feng berada di pegunungan bagian dalam makam. Dia sedang duduk di luar gua dengan ekspresi yang sangat muram. Dia adalah orang pertama yang memasuki makam Suzaku, jadi jelas dia juga bertemu dengan sosok yang terbuat dari gabungan potongan jiwa itu. Pada akhirnya, banyak kultivator maupun anggota klan abadi yang bergegas menuju altar di puncak gunung. Beberapa orang tertipu oleh altar itu dan jatuh terperangkap, tapi Qian Feng tidak jatuh ke dalam perangkap dan berhasil lolos. Ia menghabiskan banyak waktu dan akhirnya menemukan altar yang sebenarnya dan memasuki bagian dalam makam Suzaku.
Namun Qian Feng bertemu makhluk kuat dan tidak dapat mengalahkan mereka, dan terpaksa mundur. Selama beberapa hari di bagian dalam, dia masih belum dapat menemukan makam Suzaku yang pertama. Sementara itu, semakin banyak kultivator dan anggota klan abadi yang memasuki bagian dalam. Dia melihat seorang kultivator transformasi jiwa yang tewas, setelah anggota klan abadi mengerahkan seluruh tenaga dan membunuh salah satu sosok hidup itu. Qian Feng telah duduk di luar gua selama lebih dari setengah bulan, wajahnya sangat kusam. Dia tidak tahu berapa lama lagi kristal planet kultivasi akan hancur. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali kepingan jiwanya, maka dia akan mati. Zukezi, dasar bajingan tua, mati saja kau. Kenapa semua orang harus mati bersamamu, teriak Qian Feng meninju tanah. Sesaat kemudian ia menatap gua di hadapannya, dia melambaikan tangannya, dan kupu-kupu merah muncul di hadapannya. Waktunya sudah habis, jadi seharusnya sudah pulih. Tanpa hati, kau pergi memancingnya keluar, kata Qian Feng menunjuk ke gua. Kupu-kupu merah tidak mengatakan apapun saat dia berjalan memasuki gua. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari dalam gua, dan tanah mulai bergetar. Kupu-kupu merah melesat keluar dari dalam gua, dan berdiri di samping Qian Feng. Di saat yang sama, satu sosok raksasa yang tubuhnya mengeluarkan asap hitam berjalan keluar dari gua. Tatapan mata Qian Feng menjadi dingin saat dia menunjuk ke arah raksasa itu, dan bola kecil di ujung jarinya melesat ke arah raksasa itu. Raungan marah terdengar dari raksasa itu saat tubuhnya berubah menjadi banyak kabut hitam untuk menghindari bola cahaya, namun bola cahaya itu tiba-tiba meledak dengan keras dan menghancurkan semua gumpalan asap hitam yang keluar. Ini sudah yang ke-69 dan aku masih belum menemukan belahan jiwaku, gumam Qian Feng dengan muram. Dia tahu cara ini bukanlah cara terbaik, namun makam Suzaku terlalu besar, dia tidak cukup kuat untuk pergi ke banyak tempat, jadi dia hanya bisa menggunakan cara bodoh ini, dan berharap akan ada keajaiban. Sementara itu di altar, nampak Wang Lin memegang bola hitam yang memuat banyak potongan jiwa yang disegel di dalamnya, dan melompat turun. Dia mengabaikan wanita bopeng itu. Selama beberapa hari di makam Suzaku, Wang Lin telah memikirkan cara untuk menghadapi para makhluk jiwa itu. Setelah merenung cukup lama, dia ingin mencoba cara ini. Wang Lin berkata dengan dingin, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku bisa menyegelmu selamanya. Begitu pemilik kepingan jiwa itu mati satu persatu, kau akan benar-benar mati, kata Wang Lin. Suara murung tiba-tiba terdengar dari dalam bola, aku tidak bisa dibunuh. Saat kepingan jiwa yang kubuat mati, aku bisa mengumpulkan lebih banyak kepingan jiwa untuk membentuk kembali diriku, kata murung meraung dari dalam bola itu. Wang Lin mendengus dingin dan mendarat di kaki gunung lalu menunjuk ke tanah dan menciptakan lubang yang dalam. Dia melompat ke dalam lubang dan meletakkan bola itu di dalamnya, dan mulai memasang penghalang di dekatnya. Murong memperhatikan apa yang dilakukan Wang Lin dan dengan cepat berteriak, apa yang kamu lakukan? Aku akan menyegelmu di lubang ini dan kembali dalam 100 tahun untuk melihat apakah caraku berhasil, kata Wang Lin sambil memberikan batasan. Murong merenung sebelum berteriak, kau? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku ingin kepingan jiwaku, kata Wang Lin. Murong segera berkata, itu tidak mungkin. Kita tidak dapat memilih kepingan jiwa yang ingin kita dapatkan. Selain itu, aku terlalu lemah untuk mengumpulkan kepingan jiwa seorang kultivator sepertimu, kata Murong. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dia meletakkan penghalang terakhir, dan terbang keluar meninggalkan bola itu di lubang yang dalam. Melihat itu, Murong segera berteriak, tunggu, aku tahu cara sebenarnya untuk memasuki bagian dalam makam. Aku punya seorang raja altar di bagian dalam makam. Hanya dia yang bisa mengambil potongan jiwa dari kristal planet kultivasi, teriak Murong. Bagaimana cara menemukannya? Tanya Wang Lin menunjuk ke tanah agar tidak menutup. Pergilah ke timur, ada 9 gunung yang membentuk jurang raksasa dengan kabut putih. Raja altar berada di dasar jurang, kata Murong. Mata Wang Lin berbinar, dia mengangkat tangan kanannya, lalu melesat pergi dan tanah segera menutup. Kau bajingan, teriak Murong, meraung marah saat tanah tertutup. Sementara itu, Wang Lin muncul di sebuah lembah di kedalaman pegunungan. Di dalam lembah itu, ada sebuah altar yang tampak persis dengan yang sebelumnya. Namun, ketika Wang Lin memasuki lembah, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan dan terkejut dalam hatinya saat menatap sosok indah di depan, Liu Mei. Wang Lin, kata Liu Mei tersenyum tipis. Ekspresi Wang Lin nampak dingin, dia menatap altar di samping Liu Mei dan berkata dengan datar,
Minggir. Liu Mei menunjukkan sedikit kelemahan di matanya dan bertanya dengan lembut, "Apa kamu membenciku?" kata Liu Mei yang duduk dengan indah, senyumnya sangat menggoda. "Minggirlah," kata Wang Lin sedikit mengernyit. Liu Mei dengan lembut menyibakkan rambutnya ke belakang lalu berdiri dan menatap Wang Lin dengan getir. "Wang Lin, kau orang yang berhati dingin. Mungkinkah selain Limuan, kau tidak bisa membiarkan orang lain masuk ke dalam hatimu?" kata Liu Mei. Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Pedang surgawi muncul di tangannya dan menebas ke arah Liu Mei. Segera cahaya merah melesat ke arah Liu Mei. Ekspresi Liu Mei tetap tenang, dia menunjuk ke udara di depannya dan seekor merak muncul. Merak itu menggoyangkan sayapnya dan beberapa bulu terbang membentuk perisai. Tepat cahaya pedang tiba dan menghantam perisai menyebabkan ledakan keras. Liu Mei sedikit mengernyit saat berkata, "Kamu memang berada di tahap awal transformasi jiwa, Wang Lin. Kecepatan kultivasimu sangat cepat." "Liu Mei, aku akan mengatakannya sekali lagi, minggirlah atau aku akan benar-benar menyerangmu," kata Wang Lin dengan dingin. Liu Mei sedikit menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa membiarkanmu, Wang Lin. Kamu tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup di dalam sana. Bagaimana kalau kamu berikan domainmu padaku, dan aku akan mengambil kembali bagian jiwamu untukmu?" Wang Lin menatap Liu Mei, "Domainmu 1000 ilusi yang kejam. Liu Mei, apa kau pikir aku tidak tahu itu?" Ekspresi Liu Mei tetap tenang. "Aku tahu orang bertopi jerami itu yang memberitahumu. Domainku 1000 ilusi kejam, dan domain hidup dan matimu adalah salah satu hal paling kejam. Pada dasarnya, kita sama. Aku menggunakan 1000 jiwa untuk mengalami berbagai kehidupan yang dipenuhi emosi, guna mengembangkan dao hati yang kejam. Domainmu menggunakan emosi untuk mengalami kematian. Saya yakin, domain siklus reinkarnasi juga merupakan dao yang kejam. Kamu dan aku adalah tipe orang yang sama." Wang Lin menatap Liu Mei, dia melambaikan tangannya dan bendera larangan muncul. Dia tidak ingin menggunakan bendera jiwa, dan menyimpannya saat mencoba mengambil kepingan jiwanya, atau saat bertarung melawan Raja Altar. Dia mengibaskan bendera larangan dan gumpalan kabut hitam menyebar dan mengelilingi lembah. "Liu Mei, Zukezi akan segera mati. Pertarungan kita tidak ada gunanya," kata Wang Lin. Liu Mei menatap langit, kelembutan di matanya menghilang dan digantikan oleh tatapan dingin dan kejam. "Wang Lin, aku membutuhkan domainmu untuk melengkapi domainku," kata Liu Mei menatap Wang Lin dengan tajam. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin, tangannya membentuk segel saat dia menunjuk ke arah Liu Mei dan berkata, "Segel." Segera kabut hitam mulai berkumpul dan membentuk tombak hitam di tangannya, lalu ia dengan cepat melesat ke arah Liu Mei. Mata Liu Mei sedikit mengernyit, "Meskipun kamu memiliki banyak harta, namun jumlah energi spiritual surgawi di dalamnya masih terlalu sedikit," kata Liu Mei menunjuk ke depan dan burung merak muncul sekali lagi. Saat Wang Lin mendekat dengan tombaknya, Liu Mei berkata, "Buka." Segera semua bulu burung merak tiba-tiba terbuka, menyebabkan seluruh lembah tiba-tiba menjadi sangat terang, ketika semua cahaya di sekitarnya berkumpul pada burung merak. Di saat yang sama, gelombang energi spiritual surgawi yang kuat keluar dari burung merak dan mengepung tempat itu. Dampak kuat dari energi spiritual surgawi memaksa tubuh Wang Lin untuk berhenti sejenak. Ekspresi Wang Lin tampak muram, meskipun tubuhnya berhenti sejenak, reaksinya sangat cepat saat dia menjentikan jarinya, dan tombak itu melesat dan menghantam burung merak dengan keras. Kedua kekuatan saling menghantam dan tombak hancur berubah menjadi kabut hitam yang menghilang, sementara itu burung merak juga perlahan memudar. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya, dan bendera 1 miliar jiwa muncul di depannya, menyebabkan wajah Liu Mei langsung berubah. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.